Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang kajian manusia dikaji dalam kajian Islam. Penyebutan manusia di dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Akan tetapi, saya hanya akan menyebutkan beberapa saja. Salah satunya adalah Bani Adam, di mana Bani Adam ini ditinjau dari segi sejarah merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah. Dari hal tersebut, teori Darwin terbantahkan oleh Al-Quran, karena di dalam Al-Quran banyak sekali menyebutkan ya Bani Adama ala ta'budu syaiton di dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang saya sebutkan tadi terdapat dalam surat Yasin ayat 60. Penciptaan Nabi Adam menurut literatur. Manusia terdiri dari dua unsur, yaitu cair dan padat, di mana cairan ini sebanyak 70% dan 30% lainnya adalah padat. Maka dapat disimpulkan bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat banyak sekali air. Pada zaman dahulu, Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah dan juga ada air. Jika orang-orang sini menyebutkan adalah lumpur. Maka ditiupkanlah ruh pada Nabi Adam tersebut dan kun fayakun, maka terciptalah Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan, agar beliau tidak kesepian, maka diciptakanlah Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan beliau mempunyai sifat yang sama dengan Nabi Adam. Akan tetapi, beliau hanya mempunyai bentuk yang berbeda. Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan untuk mengisi bumi dan menerawatnya, sehingga beliau-beliau mempunyai keturunan hingga berjuta-juta yang ada di bumi ini. Berdasarkan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, untuk menghasilkan keturunan, maka manusia-manusia itu harus menikah. Kemudian yang kedua adalah basyarun, manusia yang dikaji dari sisi biologi. Seperti yang sudah dipaparkan di atas, di mana manusia diciptakan berpasang-pasangan untuk menghasilkan keturunan. Setelah mempunyai keturunan yang banyak hingga berjuta-juta yang ada di bumi ini, maka hal tersebut akan dikaji secara sosiologis, yaitu manusia hidup bisa bersosialisasi satu dengan yang lain. Tujuan dari Allah untuk menciptakan manusia untuk saling mengenal, bukan saling membunuh. Penyebutan manusia yang kedua yaitu al-insan, di mana dikaji secara intelektual atau paling bagus. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, berbeda dengan hewan, malaikat, dan juga jin. Manusia mempunyai akal dan juga nafsu. Jika manusia tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka manusia tersebut pun bisa masuk neraka. Penyebutan manusia yang terakhir adalah Abdullah, di mana mempunyai arti hamba Allah. Dalam melakukan segala sesuatu, setiap harinya kita harus menyandarkan itu kepada Allah. Kita melakukan aktivitas harus berdasarkan karena Allah. Jika tidak, maka bisa saja kita akan masuk neraka. Mengapa demikian? Seperti halnya kita dalam makan. Sebelum kita makan, pasti akan berdoa terlebih dahulu. Dan isi dari doa tersebut, kita bersyukur atas apa yang sudah diberikan Allah, yang kita nikmati, dan segala sesuatu tersebut pasti akan kembali kepada Allah. Maka dari itu, semua aktivitas yang kita lakukan, semua disandarkan kepada Allah. Dalam hadis Nabi mengatakan bahwa sebaik-baik orang yang salah
harus mengakui kesalahannya. Maka dari itu, jika kita mempunyai salah, jika kita melakukan perbuatan salah, kita harus kembali kepada Allah, kita harus meminta maaf, dan kita harus bersyukur kepada Allah. Karena semua yang diciptakan, baik di bumi seisinya, itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya bagian kecil dari ciptaannya. Maka jangan sombonglah jika menjadi manusia. Kemudian selanjutnya adalah penciptaan manusia. Di dalam Al-Quran terdapat 3, yaitu Nabi Adam, Siti Hawa, dan juga Nabi Isa alaihi salam. Di mana berdasarkan pemaparan di atas, Nabi Adam diciptakan dari tanah dan juga air. Kemudian ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kun fayakun, maka jadilah Nabi Adam. Kemudian penciptaan yang kedua yaitu Siti Hawa. Di atas juga sudah dipaparkan. Siti Hawa diciptakan berdasarkan tulang rusuk yang bengkok milik Nabi Adam, atau disebut juga sel yang dimiliki Nabi Adam. Siti Hawa juga mempunyai sifat yang hampir sama dengan Nabi Adam, akan tetapi mempunyai bentuk yang berbeda dari Nabi Adam. Jadi tidak heran jika orang-orang sekarang mengatakan bahwa suami istri itu mempunyai sifat yang sama. Akan tetapi jika ada seorang suami atau istri yang mempunyai sifat yang berbeda, maka itu disebut aneh. Sel yang diambil dari Nabi Adam tersebut disebut kroni, yang diambil dan juga diciptakan Siti Hawa. Kemudian tujuannya untuk saling melengkapi satu sama lain dan juga mempunyai keturunan yang mengisi dunia ini. Kemudian penciptaan yang ketiga yaitu Nabi Isa alaihi salam, di mana Nabi Isa diciptakan tanpa adanya ayah. Hal tersebut menggambarkan seperti yang ada pada zaman sekarang, yaitu bayi tabung, di mana proses bayi tabung adalah memasukkan sel sperma yang ayah miliki ke indung telur ibu. Di dalam Islam, bayi tabung ini diperbolehkan, akan tetapi kita harus memastikan bahwa sel sperma yang dimasukkan tersebut adalah benar-benar milik ayah atau milik suami dari istri tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang buruk itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.